Kami dari kelompok 4 akan menceritakan cerita tentang Kerajaan Kediri. Jadi sekian materi kita pada hari ini ya. Dan karena sudah selesai, Ibu akan menjadwalkan minggu depan kalian akan melakukan presentasi secara mandiri tentang Hindu Buddha di Indonesia. Pilih satu kerajaan yang akan kalian presentasikan dan mohon siapkan presentasi kalian dengan sangat baik karena ini akan menjadi nilai ujian. Gwen, bangun. Dari tadi pelajaran udah selesai. Tidur lagi. Emang ada tugas apa? Di sini ada presentasi kerajaan Indonesia sih. Terus disuruh bebas pilih siapa aja. Kerajaan Hindu kan kayak Ratu Elizabeth gitu. Capek banget. Ini udah capek ditambah tugas lagi. Apaan ini? Buku novel Kerajaan Kediri. Tuhan Yesus, ini gimana? Penyusup! Nah, perasaan tadi aku di taman. Kamu kira ini seperti taman? Ini istana kerajaan Kediri. Hah? Ya, jalan. Siapa namamu? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Nama kau tidak janggal. Kau pun tiba dengan nama yang tidak kami tahu. Apakah itu rajamu? Bukan itu kepercayaan saya di masa depan. Berarti kamu tidak berasal dari masa kini. Paduka, kitab Paksara Yuda sudah hampir selesai. Kayaknya aku pernah dengar kitab ini deh. Hal yang besar mungkin dilihat kecil oleh orang yang jauh darinya. Lihatlah sekitar. Kehidupan ini mungkin tidak diperhatikan oleh masamu. Tuan, kaum Brahmana sudah meninggalkan istana. Jika pemimpin salah langkah, semua rakyatnya akan ikut menanggung. Kita harus berjuang demi kerajaan ini. Oh, jadi ini awalnya keruntuhan Kerajaan Kediri. Aku merasa ditarik lagi. Kembalilah dan ceritakan tentang kami, agar kami tidak dilupakan. Semua ini nyata. Sekarang kamu tahu kan kenapa buku itu memilih kamu? Your phone ringing. Your phone ringing. Halo? Aku tahu nggak ini jam berapa? Boleh nggak? Informasi. Iya, Bu. Cepat. Dan itulah bagaimana Kerajaan Kediri yang sangat hebat itu runtuh. Wah, keren sekali kamu Gwen. Kamu mempresentasikannya seperti kamu seolah melihatnya sendiri. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Halo semuanya, selamat datang di Behind Scenes with Me. Perkenalkan, nama saya Whitney, direktur dan screenwriter dari drama singkat yang kalian baru saja nonton. Dan saya mengajak kalian semua untuk mendengarkan penjelasan singkat aku mengenai Kerajaan Kediri. Jadi, pada suatu saat di masa lalu, di tahun 1042, kerajaan Kahuripan yang sedang dikuasai oleh Raja Airlangga dibagi menjadi dua. Hal ini dilakukan untuk menghindari sebuah perang saudara untuk takhta di antara kedua putranya. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua dengan bantuan
sebuah brahmana bernama Empu Barada. Kerajaan pertama ada Kerajaan Panjalu atau Kediri di bagian barat, yang pusat pemerintahannya berada di Kota Baru atau Daha. Kerajaan kedua ada Kerajaan Jenggala di bagian timur, yang pusat pemerintahannya berada di Kota Lama atau Kahuripan. Berikut ini adalah silsilah raja Kerajaan Kediri utama. Raja terbesar Kerajaan Kediri adalah Jayabaya, yang pada masa pemerintahannya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pada masa inilah Kediri berkembang pesat dalam bidang pertanian, perdagangan, dan sastra. Dalam prasasti Talan tahun 1136, Jayabaya memberikan anugerah kepada desa Talan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan rakyatnya. Kerajaan Kediri ini berdiri jauh sebelum masa penjajah bangsa lain di Indonesia. Oleh karena itu, Kediri tidak memiliki hubungan langsung dengan bangsa penjajah seperti Portugis ataupun Belanda. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Kediri teratur dan makmur. Di bidang ekonomi, karena letaknya yang strategis di lembah Sungai Brantas, mata pencaharian utama adalah pertanian, terutama beras. Perdagangan pun berkembang pesat, dan mata uang yang mereka gunakan sudah emas. Di bidang sosial, kehidupan masyarakat sangat teratur dan makmur. Struktur sosial di Kerajaan Kediri berdasarkan perilaku dan kemampuan, bukan sistem kasta yang kaku. Hubungan rakyat dan raja pun cukup harmonis. Di bidang agama dan budaya, mayoritas warga Kerajaan Kediri menganut Hindu dengan aliran Siwa. Kebudayaan sastra di Kerajaan Kediri pun sangat maju, dan di Kerajaan Kediri muncul karya-karya sastra terkenal seperti Kakawin Baratayuda. Keruntuhan Kediri pada tahun 1222 Masehi terjadi pada masa Sri Maharaja Kertajaya akibat konflik dengan kaum Brahmana setelah ia menuntut disembah, sehingga para Brahmana melarikan diri ke Tumapel dan kemudian meminta bantuan kepada Ken Arok dari Tumapel. Setelah itu, terjadilah pertempuran di Ganter tahun 1222. Kertajaya kalah dan Kediri runtuh. Kemudian wilayahnya dikuasai oleh Kerajaan Singasari yang dibentuk oleh Ken Arok. Beberapa peninggalan Kerajaan Kediri adalah Prasasti Sirak Keting pada tahun 1204, Prasasti Ngantang pada tahun 1135, Prasasti Jaring pada tahun 1181, dan Prasasti Kamulan pada tahun 1194. Tokoh teladan dari Kerajaan Kediri yang kami telah pilih adalah Raja Jayabaya, karena sifatnya yang bijaksana dalam memimpin, peka, memperhatikan kesejahteraan rakyat, mendukung perkembangan budaya dan sastra, dan menjaga stabilitas kerajaan.